Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Logo Channel tentunya di episode 20 Januari 2022. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode selanjutnya, di mana Pak Pajar yang telah mendatangi salah satu pantai asuhan yang mencari junior, namun di saat Pak Pajar akan masuk, tiba-tiba Dewa dan Lia pun keluar dari pantai tersebut yang sama mencari junior juga. Tentunya Pak Pajar sangat terkejut melihat Dewa yang bersama Lia, yang akhirnya terjadilah cekcok antara Dewa dan Pak Pajar, di mana Dewa pun sangat geram terhadap Pak Pajar. Tak lama kemudian Nana pun datang yang sama untuk mencari junior ke pantai asuhan tersebut. Tentunya Nana yang melihat Pajar dan Dewa yang lagi cekcok, Nana pun berusaha memisahkan Dewa dan Pak Pajar. Lalu Dewa pun mengatakan, "Ini Pak Pajar, saya tahu dia dendam sama saya karena dulunya dia itu bekas mantan karyawan saya di Buana Cop. Dia sakit hati karena pinjam uang saya tidak kasih untuk mengobati anaknya yang lagi sakit, yang akhirnya meninggal dunia." Tentunya Pak Pajar pun sudah tak tahan lagi, yang akhirnya Pak Pajar pun mengayunkan tangannya ke muka Dewa. Lalu Dewa pun sama yang akan kembali membalasnya, namun Lia menahannya, yang akhirnya Lia pun terkena pukulan Pak Pajar pas mendarat di dahinya Lia. Pak Pajar pun sangat terkejut atas kejadian tersebut. Lalu Pajar pun mencoba meminta maaf ke Lia, namun Lia pun mengacuhkannya. Dan Lia pun mengajak Dewa untuk meninggalkan Pajar dan Nana. Sementara Nana yang masih saja kesal terhadap Pak Pajar, dan Nana pun langsung meninggalkan Pak Pajar. Lalu Pak Pajar pun mengikuti Nana karena berjanji akan mengikuti Nana sampai junior ditemukannya. Di sisi lain, di mana Dewa dan Lia yang kembali mencari junior ke panti yang lain, tiba-tiba saja Lia pun merasa pusing kepalanya karena terkena pukulan Pak Pajar. Lalu Dewa pun mengajak Lia untuk duduk di bangku taman pantai tersebut. Lalu Dewa pun membeli sebuah minuman yang dingin untuk mengompres dahinya Lia. Dan terlihat Dewa yang sedang mengompres kepalanya Lia, namun sayang keberadaan mereka pun ada yang memperhatikannya, yaitu Pak Pajar. Di mana Pak Pajar pun mengatakan di dalam hatinya, Dewa dan Lia begitu dekat, segitu dekatnya mas mereka. Kemungkinan Lia dan Dewa ada hubungan lebih, ucap batinnya Pak Pajar. Sedangkan di sisi lain, di rumahnya Buana, di mana Bu Parah yang mengeluarkan barang-barangnya Nana dari rumah Buana yang dibantu oleh Suketi. Terlihat koper-kopernya Nana pun sudah ada di depan rumahnya Buana yang dibantu Suketi. Lalu Lipia dan si kadal buntung Roni pun datang. Lalu Lipia pun menanyakan ke Bu Parah, "Mam, itu koper siapa?" Lalu Bu Parah pun mengatakan, "Ini barang-barangnya Nana. Mama akan mengusir dia dari rumah ini," ucap Bu Parah. Tak lama kemudian Nana pun datang. Tentunya Nana pun sangat terkejut melihat koper dan barang-barangnya sudah ada di luar rumah. Lalu Nana pun mengatakan, "Ma, itu barang-barang saya mau dikemanakan?" Namun tiba-tiba saja Bu Parah pun langsung memaki Nana dan mengusirnya. Lalu Nana pun memohon agar Bu Parah tidak mengusirnya. Namun sayang, Bu Parah pun malah mendorong Nana hingga Nana pun nyungsep ya sobat-sobat. Sedangkan di mana Pajar yang mengikuti Nana, Pajar pun sangat terkejut melihat Bu Parah mengusir Nana dan mendorongnya.
Pak Fajar pun langsung turun dari mobilnya dan menghampiri Nana yang masih ngegeletak sambil menangis pilu. Lalu Lipia pun mengatakan, itu dia datang selingkuhannya Kak Nana, ucap Lipia. Tentunya Fajar pun sangat geram atas apa yang dilakukan keluarga Buana terhadap Nana. Yang akhirnya Bu Para dan Suketi juga Lipia dan Roni pun masuk, sementara Nana dan Fajar yang masih di luar, di mana Nana pun mengatakan ke Fajar, sudah, jangan mengikuti aku terus, ucap Nana dan meninggalkan Fajar. Singkat cerita, Nana yang pergi tanpa arah tiba-tiba dihadang mobilnya Kevin, di mana Kevin dan Alia juga Priska tertawa puas lebar melihat Nana yang diusir dari rumah Buana. Lalu Kevin pun mengatakan bawa masuk ke mobil Nana itu. Namun Nana pun berusaha meronta agar lepas dari tarikan Alia dan Priska. Sementara lagi-lagi Pak Fajar yang mengikutinya. Pak Fajar pun kembali geram atas apa yang dilakukan Kevin ke Nana dan langsung menghajar Kevin sampai mukanya melengsong, ya sobat-sobat. Yang akhirnya Kevin dan Alia juga Priska meninggalkan Nana dan Pak Fajar. Lagi-lagi Nana pun menolak pertolongan Fajar. Yang akhirnya Nana pun jatuh pingsan, ya sobat-sobat. Lalu Pak Fajar pun langsung menolong Nana dan dimasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke rumahnya Lula. Sementara Lula dan Lucky juga Dewi dan Pasya yang berada di rumahnya Pasya, di mana mereka pun akan menempelkan foto-foto Junior agar segera diketemukan. Dan tiba-tiba sajalah Fajar yang menggendong Nana datang, tentunya Lula dan yang lainnya pun sangat terkejut. Lalu Lula pun bertanya ke Pak Fajar, ada apa ini Kak? Lalu Pak Fajar pun mengatakan Nana diusir dari rumah Buana oleh Bu Para, ucap Pak Fajar. Lalu Lula pun menyuruh Pak Fajar untuk membawa ke kamarnya dan terlihat Nana yang agak letak tak berdaya di kamarnya Lula. Nah sobat, bagaimana cerita kelanjutannya? Kita tunggu di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Ogel pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.